materi dan jam perkuliahan untuk minggu depan? Tidak ada ya, sementara tidak ada. Oke. Ya, ini kita masuki materi pondasi. Nah, saya kira semua sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan pondasi. Anda sudah dapat materi pelajaran menggambar atau belum? Angkatan 22 ini. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah menggambar. Ya, Ibu. Semester Nah, 1. semester 1 menggambar ya. Berarti pasti sudah pernah menggambar pondasi ya. Jadi eh, langsung aja kalau gitu pengertian pondasi adalah merupakan suatu konstruksi yang paling terpenting. Kenapa saya katakan ini terpenting? Karena pondasi ini akan menerima beban atau akan menopang semua beban yang berada di atasnya. Baik itu beban mulai dari rangka atap ya, beban dari mulai rangka atap sampai ke reng, sampai ke struktur balok, sampai dia turun ke apa? Ke kolom. Nah, semuanya itu nanti dinding semua nanti diterima oleh pondasi. Makanya pondasi itu dikatakan merupakan konstruksi yang paling terpenting dari suatu bangunan yang letaknya berada di bagian paling bawah. Ya, jadi pondasi adalah salah satu elemen struktur yang terletak pada bagian paling bawah dari bangunan yang langsung berhubungan dengan tanah. Jadi disilakan kalau di manusia, ya pondasi itu adalah sebagai kaki kita. Jadi tumpuan kaki kita ini adalah berat sekali. Karena apa? Kaki kita itu menopang semua beban yang dari atas. Mulai dari kepala, kemudian leher, kemudian badan, sampai ke kaki. Itu adalah kaki kita itu seperti halnya pondasi. Jadi kalau pondasi itu sampai salah untuk perhitungan maupun perencanaannya, maka semua bangunan yang berada di atasnya akan fatal akibatnya. Sebagus apapun dan sekuat apapun bangunan yang berada di atasnya itu pasti akan mengalami keruntuhan. Kalau dia sampai terjadi kesalahan pada perencanaan pondasi. Makanya itu suatu perencanaan pondasi tidak boleh salah, ya. Dan pondasi ini juga hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan pondasi adalah masalah soil investigation atau penyelidikan tanah. Nah, saudara sebelum memasuki mata kuliah pondasi, saudara sudah terlebih dahulu memasuki mata kuliah mekanika tanah, di mana di dalam mata kuliah tanah itu, mekanika tanah, saudara juga sudah melakukan soil investigation ya, masalah penyelidikan tanah, yaitu mulai dari pengambilan tanah, di mana tanah itu nanti dilakukan dibor atau tanah itu nanti langsung di situ disondir, itu kan semua sudah saudara lakukan. Nah, kalau yang dilakukan menggunakan bor tangan, ya, tabung, tabung contoh tanah itu namanya bor tangan, itu juga saudara sudah menyelidiki di lab. Melalui mekanika tanah, saudara periksa gamma T-nya, kadar airnya, kemudian angka porinya. Nah, itu semua adalah nantinya untuk perencanaan pondasi. Ya, jadi suatu perencanaan pondasi tidak boleh tidak ada data tanah. Nah, itu nanti namanya pondasinya akan direkayasa. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus ada eh, penyelidikan tanah. Itu yang terpenting seperti itu. Kemudian dari penyelidikan tanah itu pun hasilnya apapun harus dilaporkan sebelum kita melakukan suatu perencanaan pondasi. Karena kalau sampai hasil yang kita
rekayasa hasil dari mekanika tanah tadi kita rekayasa akhirnya yang tadinya tidak baik biar supaya jadi baik. Kemudian dilakukan perhitungan atau perencanaan pondasi. Akhirnya eh, nantinya pondasi tersebut kalau di atasnya sudah berdiri suatu bangunan pasti akan mengalami masalah. Ya masalah bisa mengalami penurunan, bisa mengalami pergeseran atau bisa mengalami keruntuhan pada bangunan. Nah, itu seperti itu tidak boleh terjadi, ya. Karena apa? Karena eh, fondasi itu harus benar-benar kuat, ya, dan aman. Jadi selain dia itu kuat, tapi kalau dia tidak aman, nah, tidak boleh. Makanya suatu fondasi perhitungannya harus diperhitungkan terhadap faktor keselamatan. Kalau dulu saya bilangnya faktor keamanan, ya, safe factor. Tapi sekarang diganti istilahnya. Di dalam buku SNI yang 8460 2017 itu diganti namanya bukan faktor keamanan, melainkan faktor keselamatan. Karena kalau keamanan itu nanti hubungannya sama apa? Security katanya. Nah, itu. Kemudian pondasi harus diletakkan pada tanah yang cukup keras dan padat untuk menjaga kestabilan pondasi dan memperoleh daya dukung tanah yang kuat besar serta dasar pondasi harus diletakkan lebih dari 50 cm di atas permukaan tanah sampai mencapai lapisan tanah yang keras. Oleh karena itu, tanah dasar pondasi tidak boleh diletakkan pada lapisan tanah humus. Ya. Nah, maksudnya pondasi harus berada di tanah keras dan padat. Kenapa seperti itu? Iya, karena pondasi itu kalau dia berdiri pada tanah lunak, ya, maka begitu pondasi ini diberi beban, ya ada bangunan, dia akan ambles. Nah, hal seperti itu tidak diperbolehkan di dalam perencanaan pondasi. Apapun pondasinya, pondasi dalam maupun pondasi dangkal, dia tetap harus berdiri pada tanah keras. Nah, berapa meter kedalaman tanah keras itu? Nah, itu nanti dari hasil penyelidikan tanah. Oh, sampai di sini itu adalah kedalaman tanah kerasnya. Nah, seperti itu. Ya. Lalu, bagaimana saudara mengetahui tanah kerasnya itu? Dari apa? Saudara kan sudah praktek Mektan. Dari apa untuk mengetahui tanah keras? Ayo yang sudah praktek Mektan. Ondir, Dari Bu. sondir, Bu. Loh, Mektannya saya sendiri loh ya. Kok sampai nggak tahu? Sudah saya singgung kan ini. Ayo, Dari sondir, Bu. saudara kemarin prakteknya apa saja? Ingin tahu saya. Ada pemadatan, Bu. Madatan. Terus, apa lagi? Masuk wis lali rek. Temen-temen lah. Direksir, Bu. Direksir. Konsol- Terus apa lagi? Apa ke Konsolidasi. direksir itu menemukan tanah keras? Bukan, bukan. Pemadatan menemukan tanah keras? Bukan, Bu. Bukan. Apalagi? Ondir, Bu. Yang terakhir. Sondir. Kalau Ya, sondir menemukan tanah keras apa enggak? ini di lapisan tanah, Bu. Kenapa? Ini di lapisan pada struktur tanah. Ya, menyelidiki lapisan tanah. Terus kalau sondir kemarin harus diberhentikan sampai apa? Ketika sudah Loh, ini nanti mektanya kemarin sudah ada yang diangkat-angkat kok tak dulu sak tingkat-tingkat loh yo. Masuk kok gak iling. Gini nih kalau diajar pondasi orang lain kan memalukan ini. Padahal Mektan sudah lengkap itu kemarin prakteknya. Jadi saudara praktek sondir itu untuk mengetahui tujuannya praktek sondir untuk mengetahui kedalaman tanah keras. Selain untuk mengetahui struktur tanahnya.
Jadi sekali lagi, praktek sondir itu diberhentikan bila dia sudah mencapai kedalaman tanah keras. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk kita merencanakan pondasi. Di mana pondasi itu harus ditanam pada kedalaman berapa. Nah itu dari tes sondir. Ini saudara yang di sini yang penting dicatat ya. Tidak seluruhnya nanti saya berikan seperti yang Mektan kemarin. Jadi kalau saudara nggak catat ya nggak semua saya berikan nanti ya ininya poin-poinnya. Jadi sekali lagi untuk mengetahui tanah keras harus salah satunya melakukan tes sondir. Jadi dari situ kita tahu oh tanah kerasnya berada di sini. Sampai pembacaan berapa pada tes sondir itu yang mengalami tanah keras? Ditandai dengan pembacaan berapa? Duh, kok gak ono sing jawab kabeh? Kakak kemarin nggak praktek sondir ya? Praktek, Bu. Prakteknya sampai kedalaman berapa? Kemarin sampai 2 meter. Hmm? Sondir sampai 2 meter. Hah? 2 meter apa 20? Kemarin nggak nyampe 20. Hah? 20 apa tadi? Yang bilang 2 meter tadi siapa? Ini Bu, 6 meter Bu kemarin. 6 meter. Di Iya, daerah mana itu 6 meter? itu depannya lab Mactan Bu. Itu Di semua, depannya lab Mektan. iya. 6 meter. Terus Mas Agus, yang di lab Pak Agus bilang apa? Kalau Anda praktek 6 meter. Nyalai aturan itu. Nanti saya panggil Pak Agus. Kalau Anda bicara praktek 6 meter tapi tidak diberi wacana. Betul 6 meter. Di praktek iya Bu, 6 meter. Hmm, Untuk kelas B cuma sampai 8 meter, Bu. 8 meter. 8 meter, kelas A sampai 6 meter. Itu salah semua. Kalau di daerah sini, itu tanah kerasnya berkisar sekitar 15 sampai 18 meter. Dari mana tahunya itu sudah tanah keras? Dari mana? Ada yang tahu? Dari tekanan konusnya, Bu. Tekanan konusnya sampai berapa kalau sudah keras? Kurang lebih 200 kg cm kubik. Kurang lebih 200 sampai kilometer persegi. 200 kilogram cm persegi. Kilogram per sentimeter. Ya, masih salah ya. Jadi kalau dia itu dikatakan sebagai lapisan tanah keras, dia itu sudah mentok 250 kilogram per sentimeter persegi. Di situ kan ada pembacaan 2 nanometer ya. Manometer pertama itu dia mulai membaca mulai 0, 10, 20 sampai 50. Kemudian kalau sudah melebihi dia yang terbaca bukan itu melainkan manometer yang satunya. 50, 100, 150, 200 dan 250. Kalau sudah mencapai 250 berarti dia sudah mencapai kedalaman tanah keras. Dan praktek sondir harus diberhentikan. Nah, itu. Kalau misalkan saudara kemarin itu hanya untuk istilahnya hanya untuk praktek saja, tidak sampai mendapatkan tanah keras, tidak apa-apa. Tapi sama Pak Agusnya harus diberitahu. Ini sekedar praktek ya, tapi kalau untuk sesungguhnya harus mencapai sampai kedalaman tanah keras dan tidak bisa diputar lagi tuh. Kalau sudah mentok 250 itu tidak bisa diputar lagi. Kalaupun diteruskan, nanti stangnya yang patah. Nah, itu harus diingat. Saudara kalau sudah lulus dari sini, itu harus diingat. Jadi, sekali lagi untuk mengetahui lapisan tanah keras itu bisa menggunakan tes sondir, ya.
berapa pembacaan QC-nya. Pembacaan QC itu pembacaan yang ada di manometri. Dia kalau misalkan sampai tangkainya itu habis, tapi dia belum sampai 250 itu harus diteruskan kalau di lapangan. Tidak boleh seperti itu. Kan dulu saya pernah cerita kalau tidak salah ya. Jadi aku di Mekan ya, atau mungkin di pondasi kelas lain, saya pernah ya tim saya ya, maksudnya pernah saya minta sondir di daerah Laguna. Laguna yang di dekat pantai itu ada ya ada kan perumahan yang dekat Laguna sana. Sudah sondir sampai 28 sampai 20 meter. Ternyata di daerah sana itu kan memang tanahnya lunak karena dekat pantai. Itu belum mencapai tanah keras. Nah, tapi stang kita sudah habis. Tim saya tuh bilang, Bu, ini stangnya sudah habis, tapi ini pembacanya masih belum mencapai 250. Waduh, gimana ini? Akhirnya kita berhentikan, kita nggak punya stang. Ya sudah diambil aja, ya kita harus pesan stang, karena ini pekerjaan proyek. Proyek itu akan digunakan untuk Pertamina. Jadi bangunan yang akan berdiri di atas lapisan itu akan digunakan untuk POM Pertamina. Akhirnya kita diskusikan sama ownernya, ini kita yang punya stang hanya 20, tapi ini belum mencapai tanah keras. Kita bersedia untuk tes ulang, tapi kita minta waktu karena harus pesan dulu stangnya. Akhirnya kita pesan stang itu tidak ada di sini. Jadi untuk alat-alat lab itu biasanya kita pesannya di Bandung. Ya, jadi kita pesan di Bandung, ya, di MBT itu. Akhirnya di situ pesan 10 lagi stang. Nah, sudah begitu stangnya datang, kita mulai tes lagi, yaitu dengan titik bor yang berbeda, titik sondir yang berbeda, sorry. Kalau tadi di sini misalnya ini ganti di dekatnya. Nggak boleh karena kalau kita pakai itu sudah lubang kan. Nah, kita pakai yang di areanya situ. Nggak terlalu jauh. Kita ulangi mulai awal. Nah, akhirnya dari situ mendapatkan tanah keras pada kedalaman 28 meter. Nah, bayangkan. Untung sampai 28. Kalau misalkan sampai 30, belum keras ya kita berhentikan lagi. Kita pesen lagi stang. Nah, itu karena pesan stang itu juga mahal ya, jadi kita juga tidak berani pesan terlalu banyak. Akhirnya minggu depan begitu stangnya datang itu tadi 28 meter kita mendapatkan tanah keras. Nah, baru di situ bisa kita rencanakan kedalaman pondasinya. Itulah pentingnya. Pentingnya untuk suatu soil investigation ya, bagi perencanaan pondasi. Makanya kalau kemarin ada misalkan mahasiswa yang belum pernah program mekanika tanah, tapi dia program pondasi tidak diperbolehkan. Karena syarat wajibnya harus dia sudah pernah program mekanika tanah. Nah, sedang yang sudah program aja masih bingung. Ya, enggak? Oke, paham ya? Jadi tolong ini diperhatikan. Dan kalau memang itu merasa penting, dicatat sendiri, karena nanti tidak semua slide saya berikan. Nah, dan pondasi ini untuk untuk meletakkan pondasi itu harus diletakkan di 50 cm dari atas permukaan. Jadi biasanya permukaan tanah itu kan masih banyak kayak akar-akaran, humus itu ya, itu enggak boleh. Itu harus diambil dulu. Nah, ya.
baru jadi nanti digali berapa meter gitu ya. Kemudian pengetahuan dasar mengenai konstruksi pondasi akan sangat membantu dalam penggambaran konstruksi pondasi ya, dan bagaimana melaksanakan praktek pembuatan pondasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pondasi tidak boleh sama sekali mengalami perubahan kedudukan atau bergerak, dalam arti bergerak secara mendatar atau tidak. Jadi tetap harus tegak lurus ya, tidak boleh miring dan tidak boleh nanti kalau sudah dipasang terjadi pergerakan. Ada apa, Mas? Cari siapa? Ya, cari siapa, Mas? Sudah pulang. Tapi ngoleh Bu Nurmi sore-sore ini ya pulang. Ya, iya, Senin aja. Jadi tidak boleh ya kalau suatu pondasi itu mengalami pergerakan atau pergeseran atau miring, tidak boleh. Suatu sistem pondasi harus dihitung untuk menjamin keamanan atau keselamatan ya, kestabilan bangunan di atasnya. Tidak boleh terjadi penurunan sebagian atau penurunan yang melebihi batas-batas yang diizinkan. Sekarang kita berbicara masalah kerusakan pondasi. Jadi sebelum saya menginjak ke kapasitas atau daya dukung pondasi, saudara perlu mengenal hal-hal yang berkaitan dengan pondasi ya. Jadi kerusakan pondasi bisa disebabkan oleh adanya pergerakan tanah akibat gempa. Misalkan adanya gempa ya. Nah, gempa itu kan tidak hal yang tidak bisa diprediksi terjadi sewaktu-waktu. Nah, itu kalau bangunan itu sudah direncanakan sekuat mungkin pun kadang-kadang kena gempa dia juga bisa rusak. Apalagi yang tidak direncanakan secara asal aja ya. Atau juga bisa karena akibat beban struktur yang berlebihan. Jadi beban struktur yang dari atas, misalkan beban strukturnya dari atas itu ada 2000 kilonewton. Ya. Kemudian pondasi yang kita punya kapasitas daya dukungnya dia hanya bisa menerima yang sampai dengan 1800 gitu. 1800 ya. Bisa menerima gaya hanya 1800. Kira-kira kuat atau enggak? Kalau dari atas ada beban sebesar 2000, dari bawah itu dia hanya bisa menerima beban 1500 atau 1800 yang sudah kita hitung. Nah, kalau kapasitas untuk pondasi itu bukan namanya gaya ya, tapi daya dukung tanah. Jadi kalau misalkan 1500 tadi atau 1800 tadi kita jadikan sebagai kapasitas daya dukung, itu berarti nanti dibagi luasan pondasinya berapa. Itu jadi 1800 dibagi misalkan luasnya 100. Jadi dia hanya ada 180 kilonewton per meter persegi. Nah, berarti kalau gayanya tadi 1800. Padahal yang dari atas 2000. Kuat atau enggak kira-kira? Ambles Bu, Ya, ambles Bu tanahnya. ambles jelas ya. Jadi karena apa? Gaya aksi yang dari atas itu lebih besar. Sedangkan gaya aksi yang ditimbulkan oleh tanah atau daya dukung tanah itu hanya 1800, lebih kecil. Jelas ambles. Nah, itu namanya beban strukturnya terlalu berlebihan. Sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu bisa menimbulkan kerusakan ya. Kerusakan ini mah. Nah, kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh hal-hal tadi bisa menyebabkan terjadi kerusakan pada bangunan-bangunan yang lain. Di antaranya ada keretakan pada dinding.
ada lantai yang bergelombang atau lantai yang pecah. Itu karena pondasinya tidak kuat. Pondasinya ambles sedikit sehingga menimbulkan terjadi penggelembungan tanah. Nanti ada ya pada materi keruntuhan geser. Nah, mungkin juga kerusakan ini akan dampaknya pada kusen pintu dan jendela yang mengalami pergerakan atau pergeseran. Jadi adanya beban yang tadi berlebihan atau adanya beban gempa ya, timbul pergerakan terhadap kusennya atau jendelanya itu. Bisa juga menyebabkan kemiringan bangunan. Ya, kemiringan bangunan yang tadi berdiri tegak, dia miring berapa derajat. Nah, itu juga bisa seperti itu. Kalau sudah seperti itu, berarti terjadi kerusakan. Juga terjadi penurunan pada bangunan. Jadi kalau pada bangunan itu tadinya berdiri ya, bangunan itu tadinya berdiri lurus 180 datarnya ya. Nah, misalkan ini ada bangunan di atasnya ya. Dia lurus 0 derajat. Tapi begitu dia mengalami keruntuhan atau penurunan, dia terjadi penurunan. Bisa penurunan ini begitu ambles gini, bisa terjadi penurunan di satu sisi. Satu sisinya misalkan yang sini turun 5 cm, yang di sini turun 2 cm. Tidak sama penurunannya. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu namanya terjadi penurunan. Kalau dia terjadi penurunan yang sama, ini masih mending. Ya, tapi kalau sudah penurunannya sudah tidak sama, nah itu yang malah bahaya. Ya. Kemudian ada lagi keruntuhan suatu bangunan yang lain. Jadi kalau dia sudah terjadi ambles atau miring, bangunan yang di atasnya akan berdampak. Terjadi keruntuhan semua. Tadi termasuk dinding ya, dinding yang retak. Nah itu bahaya, bahaya sekali ya. Nah ini merupakan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bangunan. Mana ya? Nah, ini contohnya. Ini adalah gambar kemiringan Menara Pisa yang ada di Italia. Kemiringan Menara Pisa ini tadinya miring, sudutnya setelah diperiksa itu 6 derajat. Yang terakhir itu ya. Jadi sebetulnya tidak miring segini. Dulu masih sedikit miringnya. Sedikit miringnya. Nah, lama-lama sekarang itu 6 derajat. Nah, ini kan pernah saya katakan waktu mekanika tanah, itu di sini terjadi apa? Penurunan konsolidasi sekunder. Nah, di sini terjadi penurunan konsolidasi sekunder. Konsolidasi sekunder itu adalah penurunan yang terjadi sangat lama sekali, tapi penurunannya sangat kecil. Nah, ini sudah bertahun-tahun seperti ini. Tapi penurunannya kecil sehingga tidak membahayakan. Beda dengan penurunan konsolidasi primer yang kemarin saudara praktekkan di lab, itu adalah konsolidasi primer. Itu kalau konsolidasi primer penurunannya sangat besar sekali. Sampai mencapai 90% derajat konsolidasi. Tapi kalau ini enggak. Jadi dia nanti mungkin dalam waktu sekian tahun dia hanya menurun kecil, hanya 1 mili atau setengah mili. Nah itu. Tapi tetap masih diamati. Dan ini kabar yang terakhir kemarin, dari kemiringan yang sudah membentuk sudut 6 derajat, dia sempat dikembalikan menjadi 5,5 derajat. Nah, itu saya belum tahu ya bagaimana cara mengembalikannya. Tapi oleh para ahli kemarin sudah dikatakan sempat dikembalikan menjadi 5,5 derajat kemiringan. Itu berita yang saya dapatkan terakhir ya.
Nah, jadi kemarin kalau saudara belajar mekanika tanah, itu saudara mendapatkan parameter-parameter, parameter-parameter tanah, seperti gamma T, kadar air, kemudian ada angka pori, dan ada lagi kalau direksir, apa yang didapat? Geser. Parameter apa yang didapat untuk direksir? Geser. Kuat Kuat geser ya. geser, Bu. Iya, kuat geser ya. Kuat geser itu adalah kohesi dan sudut geser. Itu sangat penting sekali. Nah, sekarang di pondasi saudara nanti menggunakan parameter-parameter itu. Kalau kemarin hanya tahu, oh ini loh parameter ini cara mencarinya. Dan nanti di sini pengeterapan aplikasinya. Ya. Nah, fungsi pondasi sekarang. Fungsi pondasi tadi sudah saya katakan menyalurkan beban dari struktur di atas ke lapisan tanah pendukung atau batuan yang berada di bawah, tanpa mengakibatkan keruntuhan geser dan penurunan tanah atau penurunan pondasi atau settlement yang berlebihan. Ya, jadi eh, tadi saya katakan ya, kalau pondasi itu tadi ada batasnya nanti. Settlement yang harus diizinkan itu berapa? Tidak boleh dia melebihi penurunan itu, settlement itu. Nah, nanti kita di sini selain mempelajari masalah kapasitas atau daya dukung pondasi ya, nanti di sini juga kita menghitung penurunan yang akan terjadi. Nah, untuk menara Pisa ini bangunan segini ya tingginya, dia ini tetap masih menggunakan pondasi dangkal ya, bukan pondasi dalam. Apa saudara kira kalau pondasi dangkal itu hanya untuk beban-beban ringan aja? Enggak. Beban berat juga bisa. Asal dihitung dengan benar. Dan faktor keselamatannya tadi, minim yang digunakan umumnya sekarang 3. Kalau dulu masih ada ya 2 sampai 3 gitu ya. Tapi sekarang ini untuk faktor keselamatan atau faktor keamanan, six faktor ya, itu minim digunakan 3. Kalau saudara mau menggunakan kurang dari 3, boleh, tapi harus ditunjang oleh hal-hal yang lain. Jadi seperti di dalam perencanaan itu sudah ada ahli tentang geotekniknya. Ahli geoteknik itu maksudnya ahli mektanya. Ada sehingga dia bisa merekomendasi. Dan mungkin yang menghitung itu tadi yang mendesain, dia sudah paham area di lokasi itu. Oh, kalau di alokasi sini saya sering kok menghitung ini pakai angka keamanan 2,5 aja cukup. Atau 2 saja, tidak perlu 3. Tapi kalau seperti saudara, seperti pemula, seperti kita-kita ini tidak boleh. Harus pakai angka keamanan 3 untuk pondasi dangkal. Jadi pilih yang lebih selamat. Harus ada rekom-rekom yang lain ya. Kalau mau menggunakan kurang dari 3. Itu. Nah, kemudian saya kembali lagi ke sini ya. Tadi fungsi pondasi menyalurkan beban ya. Makanya kalau sampai ini tadi tidak berdiri di tanah keras, jadi misalkan ini tanah lunak, kemudian dia dibebani, nah ambles. Ini kan menopang. Pondasi itu menopang semua beban. Ini misalkan pondasinya. Nih ya, dia ada beban apa aja. Dia yang menahan. Kalau ini dia tidak kuat, nah kalau tanah pinjakannya ya tidak kuat, dia ambles. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi di dalam saudara mempelajari pondasi, itu ada 2 struktur ya. 2 struktur itu, saya nggak bisa tulis-tulis ya kalau di sini. Kalau saya di papan kan bisa tulis-tulis.
Ini aja guys. Sebentar. Nah, gini aja guys. Nah, ini ya. Ini misalkan kalau ini ada suatu pondasi. Nah, yang namanya sebentar saya kok screenshot sih? Mana sih? Kok nggak ada ya? Oh, save ini. Aduh, lupa. Nah, kalau yang namanya ini di sini itu, jadi kalau saudara itu berbicara masalah pondasi, yang saudara akan pelajari di bawah sini. Ini adalah mengenai kapasitas daya dukung tanah atau daya dukung pondasi. Yang area bawah ini. Tetapi kalau yang di atas garis ini itu adalah merupakan area struktur. Kita tidak bahas itu. Jadi saudara harus bisa membedakan. Ini yang membicarakan di atas garis ini itu adalah nanti orang-orang struktur yang berkaitan dengan bangunan yang berada di atasnya. Tapi kalau kita itu yang di sini. Nah, itu saudara harus perlu pahami dulu. Bahwa yang kita pelajari adalah yang sini. Fondasi ini kuat atau tidak, berpijak pada tanah yang ada di bawahnya ini tanah apa? Gitu. Tanah lunaknya dari apa? Dari lempung atau dari pasir berlempung atau tanah lano itu nanti akan kita pelajari di sini. Ya, jadi itu harus paham dulu dahulu. Nah, kemudian macam-macam bentuk pondasi. Di sini pondasi itu macam-macam ya. Ada yang namanya pondasi tapak atau pondasi setapak atau pondasi telapak atau pondasi setempat. Ada pondasi tikar yang disebut sebagai mid foundation. Itu termasuk pondasi dangkal semua. Ada pondasi tiang, ya. Ada juga kalau pondasi tiang ini sudah termasuk pondasi dalam. Jadi ini saya minum dulu ya. Saya gelegean. Bismillah. Jadi ini saya masih menggambarkan gambaran yang umum tentang pondasi ya, belum masuk pada pondasi dangkal. Nah, kalau pondasi tiang ini adalah pondasi dalam, termasuk pondasi dalam. Lalu juga ada pondasi caisson. Pondasi caisson ini bisa dikategorikan sebagai pondasi dangkal, dia juga bisa dikategorikan sebagai pondasi dalam, tergantung ya. Tergantung dari parameter-parameter nanti yang didapatkan. Tuh. Nah, ini adalah bentuknya. Kalau pondasi tapak itu atau pondasi telapak seperti ini kan yang mid foundation tadi atau yang disebut pondasi rakit, raft foundation ya. Nah, kemudian ini pondasi tiang seperti ini. Nah, ini adalah pondasi caisson ya. Kalau mid foundation atau pondasi rak ini biasanya digunakan untuk area yang dia tidak begitu luas areanya. Jadi sudah berimpit dengan tetangga ya. Areanya yang akan dibangun itu tidak begitu luas. Sehingga di sini antara kolom yang satu dengan yang lain terjadi penggabungan ya. Ini namanya raft foundation atau mat foundation. Nah, ini umumnya kalau pondasi satu kolom itu satu pondasi. Itu yang dinamakan sebagai pondasi telapak atau pondasi setempat ya. Itu seperti ini. Ini yang bentuk bawahnya persegi ya. Jadi bentuk bawah dari pondasi itu macam-macam. Ada yang bentuk bawahnya itu persegi. Jadi kalau persegi itu B kali B. Jadi luasannya bujur sangkar. Tapi ada juga yang bentuknya itu persegi panjang. Ini B, ini L.
Ya tergantung desainnya. Nah, kalau seperti ini berarti luasannya apa? Ya B kali L, ya. Kalau ini tadi luasan bawahnya B kali. Tetap satu kolom. Nah, ini ada pondasi kolom sederhana. Nah, kolom kolom sederhana ya. Jadi kolomnya ya di sini langsung apa namanya? Dipasangkan ada tulangan-tulangan langsung ya. Seperti ini bentuknya. Dan di sini ada pondasi kolom slope. Nah, ini ada yang dibentuk lagi seperti slope. Ini namanya pondasi kolom slope. Kemudian ada juga yang bentuknya lingkaran atau bulat. Jadi lingkaran itu diameternya yang ini sebagai B-nya. Kalau tadi yang sebagai B kan sisi ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan ada soal, kalau diketahui bentuknya lingkaran, nah yang B itu diameter, bukan jari-jari. Ya, jadi harus diingat ya. Karena nanti sudah saya jelaskan seperti ini, pasti nanti kalau waktunya ujian, Bu itu kalau lingkaran B-nya itu diameter atau jari-jari? Pasti ono ae sing mulai teko angkatan saiki sampai angkatan dulu, angkatan zaman dal ya. Terus ini pondasi dengan kolom bertingkat. Nah, bentuknya tingkat-tingkat seperti ini. Ya, ini biasanya yang ada di pendopo itu ya. Nah, ini kita masih mengenal pondasi secara keseluruhan ya. Lalu di sini ada jenis pondasi. Jenis pondasi itu berdasarkan kedalaman, letak dan posisinya yang tertanam di dalam tanah, maka pondasi itu bisa digolongkan dalam dua kategori. Pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal digunakan apabila tanah keras tidak begitu dalam, yaitu antara 0,6 sampai 2 meter. Nah, ini dari mana ketahuinya ya? Tadi dari apa namanya? Sondir tadi ya. Nah, oh tanah kerasnya ternyata hanya berkisar 1,5 meter. Ya sudah pakai pondasi dangkal sudah kuat. Tapi kalau tanah kerasnya itu berada sampai 5 meter, nah itu enggak boleh. Dia harus pakai pondasi dalam. Karena kalau pondasi dangkal itu kan pelaksanaan di lapangannya kan kita pakai tenaga manusia, pakai tenaga tukang. Kalau kemarin saudara sudah pengalaman mengambil tanah dengan tabung bor, itu pada kedalaman maksimal berapa kemarin? 1,5 meter kan? Itu susahnya kayak begitu. Coba bayangkan kalau saudara sampai meminta tukang itu ya, menggali tanah itu sampai kedalaman lebih dari 2 meter. Nah, bagaimana? Pasti dia merasa kesulitan. 3 meter pun paling ya batas sampai 3 meter. Lebih dari itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi secara umum pondasi dangkal itu memberikan biaya juga lebih murah dibandingkan dengan pondasi dalam. Kalau pondasi dalam kan memang dia keluaran dari pabrik ya, precast. Nah, itu nanti pemasangannya juga harus menggunakan mesin ya. Ya pakai mesin dan pengangkutannya dari pabrik ke sini juga itu biayanya sangat mahal. Pondasi dalam atau deep foundation ya, itu digunakan bila mana tanah kerasnya berada cukup dalam dari permukaan tanah. Dan umumnya pondasi dalam ini digunakan bila tanah dasar sebagai pijakan berupa tanah lunak atau soft soil. Jadi kalau misalkan saudara sudah yakin, ya, saudara sudah yakin kalau di daerah itu tanahnya tanah lunak,
enggak bisa ini pakai pondasi dangkal. Saya yakin ini tanahnya tanah ambles. Sudah jenis tanahnya itu memang lempung lunak. Sudah, kalau seperti itu ya tidak boleh ditawar lagi, harus pakai pondasi dalam. Sehingga kalau saya tanya sekarang kesimpulannya apa? Kapan boleh kita pakai pondasi dangkal? Kapan boleh kita pakai pondasi dalam? Apa jawabnya? Untuk pondasi dangkal untuk tanah keras 0,6 sampai 2 meter. Iya, selain itu kan Untuk kue moco iki. jenis Ayo, jenis lagi. tanahnya juga. Untuk jenis Pondasi tanahnya dangkal untuk pondasi gunakan bila apa? tanahnya tanah keras ya. Bukan tanah lunak Bu, seperti tanah humus tadi. Apa itu? Yang pondasi apa? Pondasi dangkal. Tanahnya tanah gerak. Tanah keras ya. Oh, tanah keras. Ya. Terus apa lagi? Iqbal. Apa lagi selain itu? Tanahnya harus tanah keras, iya kan? Tanah keras intinya tanah kerasnya berada pada kedalaman yang tidak terlalu dalam. Terus apa lagi? Kira-kira? Bukan berjenis bangunan tinggi. Hah? Bukan bukan berjenis bangunan tinggi. Itu untuk Bukan, bukan berjenis bangunan tinggi, jadi dapat bukan jenis menggunakan. bangunan tinggi. Iya Bu. Lah itu Menara Pisa mau bangunannya tinggi. Kok dia pakai pondasi dangkal? Lebih tepatnya mungkin ini Bu, untuk beban yang tidak terlalu berat. Apa? Masih dangkal untuk bangunan yang memiliki beban yang tidak begitu berat. Ya, ya itu tambahan ya. Betul. Jadi apa yang dikatakan Hafiz dan Muhammad Iqbal itu kita boleh menggunakan pondasi dangkal yang pertama bila kedalaman lapisan kerasnya tidak begitu dalam. Yang kedua, beban yang berada di atasnya tidak terlalu berat. Sehingga pada saat dihitung untuk perencanaan pondasi dangkal dia masih mungkin masih masuk akal ya dengan kedalaman dan karena kedalaman pondasi dangkal itu kan ada batasnya. Kalau saya tadi bilang tidak melebihi dari ya 3 meter lah, tidak lebih dari itu. Karena lebih dari itu sudah sulit dilaksanakan oleh tenaga manusia. Nanti apa ngecornya juga ini sulit sekali. Nah itu yang untuk pondasi dalam. Nah pondasi dalam bagaimana? Nah pondasi dalam ya seperti tadi kebalikannya ya. Jadi pondasi dalam itu digunakan bila lapisan tanah kerasnya berada pada di bawah jauh permukaan tanah. Yang kedua, beban yang di atasnya juga merupakan beban yang berat sehingga tidak mungkin dia digunakan untuk pondasi dangkal. Yang ketiga, tanahnya merupakan jelas-jelas tanah yang lunak atau soft soil. Nah, itu harus tidak boleh ditawar lagi, pakai pondasi dalam. Itu ya. Udah? Nah, itu yang harus saudara ingat. Oke. Berarti sudah ada yang betul, ya. Nah, ini nanti saya sampai di sini materi saya. Ya. Saya sampai di sini, selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Pak Fir. Oke. Secara garis besar, kondisi tanah dikelompokkan menjadi dua tipe.
Ada jenis tanah yang bersifat stabil dan ada jenis yang bersifat labil atau tidak stabil. Tanah yang stabil itu apabila tanah tersebut tidak mengalami perubahan, baik itu dalam musim kemarau maupun musim penghujan. Itu namanya tanah stabil. Maksud tidak mengalami perubahan di sini adalah tidak terjadinya gerakan-gerakan tanah ke atas, ke bawah, atau ke samping. Jadi ada tanah, ya. Saudara sudah belajar mekanika tanah. Tanah itu bukan gempa, tidak ada gempa. Hanya pergantian musim saja dia bisa mengalami perubahan. Ya, jadi kalau waktu musim penghujan, dia itu tanahnya banyak menyerap air. Kan musim penghujan seperti saat ini, ya besok hujan lagi, nanti malam hujan lagi. Nah itu akhirnya tanah itu menjadi jenuh. Banyak tanah eh, yang menyerap air. Nah, di suatu kondisi tertentu, di daerah tertentu, ada tanah itu yang memang dia tidak semua menyerap air ya. Ada yang penyerapan airnya itu normal. Penyerapan airnya itu ya sedikit, ya normal, boleh dibilang normal. Tapi ada tanah yang tidak normal. Jadi begitu ada hujan, apalagi sampai menggenang, waduh, penyerapan airnya banyak sekali. Sehingga menyebabkan bangunan yang ada di wilayah itu mengalami perubahan strukturnya. Jadi tanahnya menggelembung. Tanahnya menggelembung karena di daerah itu banyak mineral montmorillonitnya. Mineral montmorillonit itu adalah mineral lempung, salah satu mineral lempung. Mineral lempung ada tiga kan? Ada ilit, kaulinit, dan ada montmorillonit. Nah, kalau dia hanya mengandung mineral ilit dan kaolin, dia itu tidak seberapa terjadi pergerakan tanah. Tidak seberapa mengalami perubahan pada tanah. Tapi begitu dia tanah itu banyak mengandung mineral lempung yang montmorillonit, maka begitu terjadi pergantian musim, dia terjadi perubahan pada tanah tersebut yang berdampak pada bangunan yang berada di atasnya. Demikian juga kalau tanah itu nanti mengalami musim kemarau. Kalau sudah panas, tidak ada hujan, dia mengalami penyusutan. Menyusut banget. Sampai kering, sampai terjadi retak-retak tanahnya. Tanahnya retak-retak, tidak tanahnya saja. Lantainya juga retak-retak. Dindingnya juga retak-retak. Nah, itu berdampak tidak baik. Kalau tanah yang tidak stabil itu, tanahnya labil, berdampak sangat tidak baik pada bangunan. Nah, itu yang dikatakan sebagai tanah labil atau tanah tidak stabil. Nah, ini biasanya ini terjadi perubahan yang mencolok ya. Apabila ditemukan tanah yang dikategorikan labil, sebaiknya dilakukan perbaikan tanah terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pekerjaan pondasi. Sebagai contoh, untuk pondasi dangkal, tanah diperbaiki dengan memakai cerucuk bambu atau kayu dan kemudian ditambahkan lapisan pasir agar lebih stabil. Nah, ini kalau di perumahan yang baik ya. Tapi kadang-kadang itu banyak perumahan itu yang developernya tidak bertanggung jawab. Jadi walaupun dia tahu tanah di situ itu tanahnya tanah labil. Sudah enggak apa-apa, sudah langsung aja didirikan bangunan. Ada seperti itu. Nah, namanya developer kan mau cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Pokoknya yang penting rumahnya berdiri. Berdiri kan banyak yang mau nanti pembelinya. Belum tahu kalau musim hujan. Tuh, akhirnya kan sudah berdiri, sudah ini, wah,
Sudah tanahnya pada saat musim penghujan sudah didirikan rumah, sudah dibangun pondasinya. Nah, di situ mengalami penggelembungan, keretakan, dinding, lantai. Nah, itu kalau sudah seperti itu, bagaimana memperbaiki tanahnya? Sulit. Perbaikan tanah yang dilakukan seperti itu sulit sekali. Aduh, saya lupa nggak bilang Pak Agus. Saya nggak bisa. Saya, tadi kan saya sudah nggak sampaikan Pak Agus. Udah, sebentar, sebentar. Sebentar ya Mas, saya lupa tadi belum ngebel Pak Agus. Aduh, Ibu Yontek bisa. Bentar, saya itu nanti mau ngebel Pak Agus, tapi saya nggak bisa jam 1 kali. Ya kan, ya teman saya tahu kan, ya. Ya, saya bagus ya, saya mau. Minta maaf ya Mbak, nanti saya nyusul aja ujiannya.